Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Pada kesempatan siang kali ini kita Info Sehat kawan Diska akan menyampaikan tentang lupus. Pasti kawan Diska semua agak asing ya, atau jarang mendengar tentang lupus. Apa sih penyakit lupus? Apa sih faktor risikonya? Bagaimana cara penyakit ini menyerang seseorang? Nah, pasti kawan Diska asing, masih jarang mendengar apa itu lupus. Telah hadir di studio kawan Diska pada siang kali ini Dr. Anjar Dwi Anggita Riani. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Anjar Dwi Anggita Riani, beliau adalah dokter intensif di UPTD Puskesmas Ngegong. Nah, baik dokter, langsung saja. Oke, iya. boleh. Kemarin juga diperingati ya Hari Lupus Sedunia. Iya, benar. Pada tanggal 10 Mei. Nah, 4 hari yang lalu, jadi masih hangat-hangatnya ya ini ya untuk dibicarakan, benar sekali. Baik dokter, langsung saja ke kawan Diska yang menyaksikan ataupun nanti bisa offline di YouTube channelnya kawan Diska. Oke? Ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, terutama dari Mas Opi yang sudah mempersilahkan ya. Di sini saya Anjar Dwi Anggita Riani, biasa dipanggil Anjar. Saya sudah disebutkan tadi merupakan dokter intensif di Puskesmas Ngegong untuk saat ini. Untuk intensifnya sendiri sudah dari bulan Agustus tahun lalu ya. Jadi ya sudah lumayan ya saya di Madiun seperti itu. Jadi sudah lama ya dokter ya? Sudah lama, lumayan ya, usia 9 bulan. Jadi seperti yang sudah disampaikan, karena kemarin kan tanggal 10 Mei kita baru saja memperingati Hari Lupus Sedunia ya, kalau nggak salah malah ya Mas ya. Jadi ini masih hangat-hangatnya untuk dibicarakan terkait lupus ini. Mungkin banyak yang belum familiar kayak gitu. Makanya kita berkenalan dulu nih dengan lupus siap, ini. Siap. Nah, apa sih dok lupus, pengertiannya? Oh ya, oke. Jadi tadi kan sudah disinggung ya, kok lupus itu apa sih kok? Kadang mungkin pernah dengar ya, dengar. Kalau tapi saya dengernya itu film kalau nggak salah, tapi film zaman dulu mungkin. Oh iya, ada ya judulnya dokter belum lahir ya. Belum lahir. Kakak kameramen yang di belakang sudah lahir apa belum ya? Saya lupa ingat saya. Nah, monggo dokter. Oh, kalau Mas Opi tau ya lupus itu film ya. Ya oke. Kalau sebenarnya kalau lupus itu merupakan istilah awam ya Mas ya, malahan sebenarnya kalau dalam medis sendiri lupus itu biasa dikenal dengan namanya SLE atau kepanjangannya itu Systemic Lupus Erythematosus, atau bahasa Indonesianya ya sama aja tinggal dibalik LES. Lupus Erythematosus Systemic seperti itu. Nah, itu apa sih? Nah, itu tuh merupakan penyakit autoimun yang kronis seperti itu. Jadi penyebabnya ini adalah autoimun seperti itu. Nah, untuk lupus ini sendiri punya nama lain Mas. Namanya adalah penyakit 1000 wajah. Nah, kenapa ya kira-kira kok dinamakan penyakit 1000 wajah? Iya. Berarti wajahnya bisa kalau manusia gitu, cuma satu ya? Karena mungkin ada yang bermuka dua kayak gitu. Tapi ini 1000 wajahnya. Bermuka dua. Di depan baik, di belakang baik juga. Gitu. Ya dokter. Iya, seperti itu. Jadi sekilas ya seperti itu. Jadi lupus ini nama medisnya adalah SLE ya teman-teman. Kalau misalkan pernah dengar, atau Systemic Lupus Erythematosus, yaitu merupakan salah satu penyakit autoimun seperti itu. Jadi imunitasnya kita yang harusnya melindungi kita itu menyerang jaringan kita, jaringan sehat tubuh kita sendiri seperti itu. Ya. Jadi intinya autoimun yang untuk melindungi tubuh kita itu malah menyerang balik. Betul. Jadi yang bersangkutan atau yang yang punya lupus itu mudah sakit atau bagaimana? Bisa bukan lebih mudah sakit ya, tapi karena sakitnya itu karena dirinya sendiri gitu. Oh, karena di tubuhnya sendiri berarti. Iya, betul. Iya. Nah, jadi seperti itu kawan Diska. Lupus, Systemic Lupus Erythematosus. Iya, betul. Untung saya tidak belibet ya. Agak belibet.
agak belibet, agak panjang memang. Agak panjang. Nah, itu penyakit autoimun kronisnya. Jadi seharusnya autoimun yang di dalam tubuh kita itu melindungi kita, tapi malah menyerang balik kita. Nah, seperti itu. Terus penyebabnya nih dokter. Jadi kenapa kok autoimun yang di tubuh kita itu yang seharusnya melindungi kita itu kok malah menyerang kita ya? Penyebabnya apa ini? Kalau misalkan autoimun kan memang secara konsep seperti itu ya Mas ya. Jadi memang imun yang harusnya melindungi kita tapi malah menyerang balik. Nah, akan tetapi untuk lupus ini sendiri penyebab pastinya itu belum diketahui. Jadi kayak kok bisa ya orang aja. Sesuatu yang harusnya melindungi diri saya kok malah menyerang saya kayak gitu. Tapi itu penyebab aslinya belum diketahui secara pasti. Akan tetapi untuk sampai saat ini ada beberapa kemungkinan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dari penyakit SLE itu sendiri. Contohnya seperti faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor hormonal. Betul. Jadi genetik keturunan ya dokter ya? Iya, genetik itu keturunan. Jadi itu ya kawan Diska, penyebabnya masih belum diketahui, tapi penyebab spesifiknya itu bisa dari hormonal, faktor-faktor yang disebutkan oleh dokter tadi. Jadi belum tentu orang terdekat itu melindungi kita. Iya. Seperti itu. Kita sendiri malah. Kita sendiri malahan. Oke, lanjut nih dokter. Iya boleh. Terus siapa nih yang paling beresiko yang terkena lupus ini? Jadi kalau sebenarnya lupus ini dia bisa menyakiti, mengenai atau dialami lebih tepatnya. Dialami segala usia, dari remaja, dewasa, tua itu juga bisa mengalami. Akan tetapi epidemiologinya untuk sampai saat ini yang paling sering mengalami penyakit ini adalah perempuan. Nah, kenapa tuh? Perempuan. Hati-hati ya, hati-hati ya. Saya juga perempuan. Kita simak sampai selesai. Iya, benar sekali. Besti di rumah. Nah, kenapa dok kok perempuan nih? Kenapa kok perempuan ya? Kalau untuk penjelasan aslinya seperti yang tadi sudah disebutkan kan penyebabnya belum diketahui. Cuman tadi tuh ada beberapa faktor. Ada faktor genetik, lingkungan, dan juga hormonal. Nah, perempuan ini biasanya erat kaitannya sama yang faktor hormonal. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau perempuan itu pasti mengalami namanya fase menstruasi. Datang bulan. Iya, datang bulan. Nah, itu pasti hormonnya itu kan unstable ya, nggak stabil gitu. Jadi kalau Mas tahu kan pasti kalau perempuan lagi mau mens kadang emosinya tidak stabil. PMS itu. PMS ya itu. Suka marah-marah yang nggak diketahui tiba-tiba marah. Betul. Nggak tahu, yang marah juga nggak tahu penyebabnya apa. Marahnya juga nggak diketahui. Ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujukin apa? Tiba-tiba marah. Nah, seperti itu. Didiemin salah, apalagi nggak didiemin juga salah. Iya, nggak ngerti benernya diapain. Nggak ngomong salah. Ngomong juga tambah salah, repot ini ya. Itu intermezzonya seperti itu. Oke, nah, siap. Kalau untuk penyebab pastinya memang belum diketahui, cuman secara epidemiologi memang penderita terbanyak itu adalah perempuan. Karena sejauh ini sih ada kecurigaan mungkin berhubungan dengan faktor hormon estrogen pada perempuan itu. Seperti itu. Hormon estrogen perempuan. Iya. Terus testosteron itu juga tuh. Kalau testosteron pada laki-laki, kalau laki-laki kan jarang. SLE bisa terjadi pada laki-laki, tapi prevalensinya tidak sebanyak perempuan. Oke, nah siap. Nah kita lanjut kawan Diska, faktor resikonya nih dokter. Tadi sudah disebutkan genetik, lingkungan, sama hormonal. Nah itu apa saja nih? Maksudnya penjelasannya? Tadi sudah sekilas tentang hormonal itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hormonal itu biasanya erat kaitannya sama yang perempuan, sama siklus menstruasinya, sama hormon estrogen itu. Tapi kalau untuk faktor genetik itu biasanya kalau misalkan ada orang tua nih, mungkin kan seringnya pada perempuan ya, misalkan ibunya punya riwayat SLE atau lupus. Nah, ada kemungkinan besar juga anaknya itu akan
mengalami sakit lupus itu gitu. Tapi itu tidak selalu terjadi, cuman risikonya meningkat. Risikonya lebih tinggi. Lebih tinggi 7% kalau nggak salah sekilas saya baca. Itu yang genetik ya dokter ya. Lalu selanjutnya faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan ini yang sering terjadi. Dulu waktu saya koas tuh sering banget nih pasien-pasien SLE, tapi kalau yang pertama kali saya temui itu saya cuma menemui satu pasien SLE aja. Nah, itu penyebab terseringnya adalah stres. Seperti stres. Iya, betul. Kawan Diska kemarin menyimak juga kan apa cara mengatasi stres yang baik dan benar. Nanti bisa disimak lagi ya, Mas. Disimak lagi, diklik, ditonton lagi. Jadi perlu ya itu manajemen stres itu perlu supaya nanti nggak lupus, nggak kebablasan. Iya, dokter siap. Selain stres juga, Mas, itu bisa jadi mungkin dari pola makan. Pola makannya yang kurang seimbang gizinya. Biasanya kalau lagi panas-panas minum es teh jumbo itu kan luar biasa segarnya ya, Mas. Tapi kalau setiap hari itu kan juga jadi nggak seimbang gizinya. Minumnya es teh jumbo, terus jajannya cilok-cilokan, terus bakso, dan pokoknya kalau berulang terus otomatis terus nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, terus tidurnya nggak teratur. Ini ya seperti familiar gitu ya. Kelihatannya semuanya itu saya lakukan ya dokter ya. Tapi untung saya bisa mengendalikan. Seperti itu ya. Terus yang lanjutnya dokter nih, yang hormonal nih. Tadi sudah, lingkungan sudah, sama ya? Sama. Kalau yang hormonal tadi sudah sesuai sama yang saya sebutkan sebelumnya. Iya, oke. Baik, kita lanjut kawan Diska. Selanjutnya nih dokter, tadi yang faktor resiko sudah, siapa yang terkena sudah, terus kita mengetahui awalnya nih tanda gejalanya ya, awalnya nih kita apakah ini salah satu tanda gejalanya lupus nih. Jadi kalau misalkan untuk lupus sendiri sebenarnya tandanya banyak ya, Mas ya. Jadi setiap orang mungkin bisa berbeda, tapi yang paling khas, yang paling sering ditemui pada pasien-pasien lupus itu adalah adanya ruam kemerahan di bagian pipi, terus di bagian hidung. Terus itu kan bentuknya kalau melingkar gini kan kayak kupu-kupu. Nah itu tandanya juga biasa disebut dengan butterfly rash, kayak kupu-kupu gitu kan, ruam yang kayak kupu-kupu. Berarti di wajahnya pipinya ini ada kayak sayapnya kupu-kupu gitu? Iya, bentukannya aja. Tapi nggak ada sayapnya. Iya, betul. Jadi mungkin nanti teman-teman, kawan-kawan ini bisa searching ya, butterfly rash bentuknya kayak apa gitu. Nah itu yang paling sering atau khas sekali pada pasien-pasien SLE gitu. Terus pasien-pasien SLE itu biasanya dia fotosensitif atau dia sensitif terhadap cahaya matahari, sinar ultraviolet seperti itu. Makanya dia selain ada butterfly rash itu juga sensitif terhadap cahaya. Berarti kalau itu yang paling sering ditemui. Keluar rumah siang atau nggak pakai kalau cewek itu dokter namanya sunscreen, sunblock itu laki-laki nggak apa-apa loh. Itu laki-laki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi sensitif sekali kulitnya, bukan orangnya dokter ya? Ya bisa jadi kan stres tadi itu. Oh iya. Stres. Hormonnya, kulitnya juga, semuanya sensitif. Semuanya sensitif. Nah, terus selanjutnya dokter. Nah, terus kalau gejala-gejala ini seperti gejala tambahan ya, Mas ya. Jadi gejalanya itu bisa berbeda setiap orang. Di antaranya ada mungkin keluhan pada saat berkemih, entah pipisnya sakit atau keluar darah, terus gangguan di pencernaan, diare, mual, muntah, terus badan tuh rasanya nggak enak, kayak sebenarnya aku sudah istirahat cukup, sudah mencoba minum obat, kalau misalkan pegel-pegel sudah minum obat tapi kok nggak ada perubahan, dan itu berlangsung lama kayak gitu. Terus menerus ya dokter ya? Iya, bisa menjadi salah satu tanda juga. Betul. Jadi banyak banget ini ya. Makanya itu tadi namanya 1000 wajah, karena nggak jelas itu tandanya. Dan lupus ini tuh sulit untuk didiagnosis karena 1000 wajahnya itu tadi. Seringkali pasien itu datang keluhannya nggak langsung terdeteksi ini SLE kayak gitu. Barangkali ini cuman alergi biasa, cuman iritasi biasa kayak gitu. Jadi biasanya pasien pertama kali datang tuh nggak langsung terdiagnosis SLE seperti itu. Ada pemeriksaan lanjutan atau ada pemeriksaan lanjutannya. Terus penegakan diagnosanya nih dokter nih. Oh iya. Ya.
Kalau untuk penegakan diagnosis sendiri mungkin kawan-kawan dokter umum, kalau misalkan dokter umum biasanya kan ya ada di klinik atau puskesmas gitu. Kalau misalkan menemui pasien-pasien dengan keluhan yang tadi ya Mas ya, keluhan mungkin mudah lelah, terus sering sakit, nggak ngerti ini kenapa, padahal aku sudah mulai kok kayaknya sudah minum obat, tidurnya sudah digunakan, sudah istirahat, tapi kok masih merasa sakit, terus mudah lelah. Nah itu kan bikin tambah stres ya itu ya, nggak kenapa-kenapa tapi kok aku sakit kayak gitu. Itu mungkin kalau misalkan pada dokter umum awal-awal itu pemeriksaannya hanya meliputi wawancara atau anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Tapi pemeriksaan fisiknya kalau wawancara itu tadi meliputi yang itu tadi Mas, keluhan macam-macam tadi itu. Ditanya keluhannya apa? Keluhannya apa. Terus kalau dari pemeriksaan fisik tergantung organ yang terganggu tadi. Kalau misalkan ada gangguan waktu berkemih ya mungkin waktu pemeriksaan fisik di bagian perut itu nanti ditemukan kelainan atau tidak kayak gitu. Nah, kompetensi dokter umum tuh sebatas dari situ Mas. Jadi ini tuh kalau di dokter umum kan ada kompetensinya ya. Ini tuh kalau nggak salah kompetensinya cuma 2. Jadi cuma sampai sebatas mendiagnosis. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan kecurigaan lupus, kita harus merujuk ke dokter spesialis. Khususnya ke dokter spesialis penyakit dalam, ada subspesialisnya lagi, subspesialis reumatologi atau dokter spesialis sesuai dengan keluhan dari organ yang diderita pasien. Yang muncul tanda gejalanya tadi. Betul. Seperti itu. Apa namanya? Kita lanjutkan dulu ya. Boleh. Nanti mungkin ada yang tanya di kolom komentarnya kawan Diska. Terus, nah ini tadi tanda gejalanya yang banyak dokter sampai 1000 wajah tadi ya. Sampai apa namanya? Maksudnya pasien datang belum tentu didiagnosis langsung lupus gitu. Nah, terus apakah lupus itu nanti setelah didiagnosa bisa disembuhkan? Oh iya. Pasti itu harapan semua orang sakit ya Mas ya. Harapnya kalau sakit takutnya aku berobat maunya sembuh ya. Takut penyakit lupus ini penyakit apa nanti bisa sembuh enggak? Bisa sembuh enggak? Nambah stres lagi nanti. Nambah stres lagi. Tapi ya namanya sakit itu kan antara ujian dan cobaan ya Mas ya. Kalau ujian ya dijalani, mungkin itu salah satu penghapus dosa kalau dalam muslim ya Mas ya. Nah kalau ditanya nih, lupus itu bisa sembuh nggak sih? Sebelum kita menjawab nih, kita ini dulu ya Mas ya, agak basa-basi dulu nih. Jadi terapi pada lupus itu tujuannya memang bukan untuk menyembuhkan. Tapi tujuannya adalah untuk menekan penyakitnya supaya dia tidak terlalu aktif, terus tidak menimbulkan ada istilah namanya flare. Flare itu dia tidak kambuh secara tiba-tiba dan langsung berat. Nah itu namanya flare pada penyakit autoimun seperti itu. Dan juga pengobatannya bertujuan untuk mencegah adanya komplikasi pada organ-organ terkait seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah lupus ini bisa diobati kayak gitu, jawabannya lupus itu bisanya dikontrol dengan obat seperti itu. Dengan obat bisa membantu, tapi yang paling penting adalah diri kita sendiri. Itu tadi faktor penyebabnya itu tadi harus dimodifikasi, yang bisa dimodifikasi. Gitu. Berarti untuk apa namanya menekan apa tadi yang menyerang tadi ya dokter ya? Iya betul. Jadi supaya tidak kambuh-kambuhan. Setelah pasien atau orang yang kena lupus itu sudah baik-baik saja, terus pengobatannya sudah tidak rutin atau gimana, udah maksimal, terus tiba-tiba kambuh lagi seperti itu maksudnya. Itu menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke. Terus selanjutnya nih dokter, apakah lupus ini bisa dilakukan pencegahan nih? Karena tanda gejalanya kan tadi kan banyak sekali karena pencegahannya nih kita yang apa namanya terutama kawan Diska di rumah nih yang bisa dilakukan untuk mencegah lupus nih atau SLE tadi seperti apa nih? Oke, baik Mas Opi. Jadi kalau misalkan untuk pencegahan tadi kan kita sudah ngobrol ya Mas ya. Kalau lupus ini sebenarnya penyebabnya belum diketahui. Tapi kita sudah ngobrol juga kalau lupus itu erat kaitannya sama beberapa faktor, terutama tadi faktor genetik, lingkungan dan juga hormonal. Nah dari tiga faktor ini kan ada faktor lingkungan nih Mas yang masih bisa dimodifikasi ya istilahnya. Jadi kalau misalkan untuk mencegah kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya ini bukan seperti penyakit yang
kalau TB paru gitu, misalkan kan jelas tuh penyebabnya bakteri, berarti kita salah satunya adalah mencegahnya dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, terus pakai masker dan lain sebagainya itu. Nah tapi kalau untuk autoimun ini dia agak tricky ya, jadi misalnya kita hanya untuk itu tadi menekan faktor risikonya tadi. Ya mungkin kalau misalkan pada 3 faktor tadi yang bisa ditekan adalah faktor lingkungannya, betul. Salah contohnya adalah stres tadi. Ada podcastnya juga ya, Mas ya, manajemen stres tadi itu bisa dibaca lagi itu, review lagi, dibuka lagi ya, betul. Jadi manajemen stres itu perlu karena itu tadi, karena kalau misalkan stres berlebihan itu memang bisa berefek ke tubuh kita seperti itu. Entah mungkin efeknya bukan sekarang, tapi kalau stresnya berkepanjangan kan pasti ada efek buruknya juga untuk tubuh kita ke belakangnya. Terus betul. Terus pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Menghindari asap rokok. Nih yang sering ya Mas ya. Biasanya perempuan itu jarang yang merokok tapi terkena asap rokoknya itu loh. Gitu Mas. Oke. Perlu di ini juga. Berarti kalau saya menangkap pencegahnya, mungkin salah satunya kalau kawan Diska ingat ya, cerdik ya. Masih ingat kah kawan Diska cerdik? C-nya apa? C-nya kakak admin di belakang. Nah, cek kesehatan. Nah, cerdik. E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Nah, jadi cerdik. R, rajin olahraga. D-nya diet seimbang. Nah, makanan seimbang tadi yang dikatakan dokter ya kan? Seperti itu. Cerdik I-nya sebentar, saya lupa nih. K-nya yang saya ingat kelola stres. Masuk ini masuk semua ya Mas? Masuk I-nya jangan lupa tadi itu? Istirahat cukup. Meskipun istirahat sudah cukup, sudah minum vitamin, sudah minum obat, masih terasa lelah tadi yang itu dokter ya. Jadi mungkin bisa menggunakan cerdik ya kawan Diska. Nah salah satunya seperti itu. Masuk ya dokter ya. Nah oke. Terus ini mau menambahkan ya, kalau dari pemerintah sendiri itu ada namanya untuk bukan pencegahan tapi lebih seperti deteksi dini. Deteksi dini kalau dari pemerintah tuh ada namanya saluri Mas. Saluri apa itu dokter? Saluri itu adalah periksa lupus sendiri. Emang bisa ya? Caranya? Nah itu kan seperti yang tadi sudah kita obrolkan di awal ya Mas. Kalau lupus itu nggak bisa tuh cuman dari wawancara sama pemeriksaan fisik aja tuh belum bisa terdiagnosis lupus. Nah kok bisa ini periksa sendiri malahan gitu. Nah ini seperti istilahnya hanya untuk deteksi dini aja. Karena 1000 wajah itu tadi. Nah ini pemerintah itu sudah merangkum, jadi ada 11 pertanyaan nanti Mas. Nah 11 pertanyaan ini nanti bisa dijawab menggunakan iya atau tidak. Simple ya atau tidak kayak gitu. Nanti teman-teman bisa buka juga ya saluri gitu di Google-nya gitu. Nah untuk saluri ini sendiri ya Mas ya kan ada 11 poin ya. Mohon maaf saya juga belum hafal sih sebenarnya. Jadi saya menyontek dikit-dikit ya. Yang pertama itu apakah merasa persendiannya sering nyeri-nyeri, sering linu-linu selama 3 bulan dan terus-menerus. Terus tadi ya Mas ya, sering capek, terus pegel-pegel kayak gitu. Terus yang kedua, apakah jari tangan atau jari kaki itu terasa kaku terutama pada saat udara dingin. Terus yang ketiga, apakah pernah menderita sariawan selama lebih dari 2 minggu. Terus yang keempat, apakah mengalami kelainan seperti anemia itu kayak kurang darah gitu ya. Terus leukopenia itu kekurangan darah putih. Terus trombositopenia, kalau trombosit sudah familiar ya sekarang soalnya banyak DB di Kota Madiun kan ya. Terus ini itu tadi yang Malarash itu tadi Mas, apakah di wajah tuh ada kayak ruam seperti kupu-kupu itu tadi. Terus apakah sering demam di atas 38 derajat Celcius dan itu tuh nggak ngerti gitu loh, kenapa sih aku ini batuk enggak, pilek enggak, diare enggak, tapi kok demam terus kayak gitu. Terus selanjutnya demam yang tidak diketahui tidak diketahui penyebabnya itu tadi Mas, betul.
Terus selanjutnya, apakah pernah mengalami nyeri dada ketika selama beberapa hari pada saat menarik nafas? Ya itu nyeri dada kayak gitu. Terus setelah itu, apakah merasa sangat lelah dan sangat lemas bahkan sudah cukup beristirahat? Itu tadi sudah kita bahas ya, Mas ya. Kalau gampang capek, dokter, beda ya? Kalau kayaknya sama aja sih. Sama aja. Ya? Bedanya mungkin kalau misalkan gampang capek itu kita ada aktivitasnya. Yeah. Tapi kalau misalkan ini tuh lebih kayak kita sudah beristirahat nih, sudah istirahatnya sudah cukup, tapi kok masih terasa capeknya gitu. Ya. Sudah. Kalau saya sih gampang capek kelihatannya. Oh, gampang capek. Iya. Naik turun tangga sudah ya, seperti itu. Males juga. Olahraga ya, Mas, yang tetap olahraga, tetap. Betul. Lanjutkan, dokter. Lalu untuk selanjutnya itu apakah itu tadi, Mas, yang hipersensitif terhadap sinar matahari. Terus yang ke-10, apakah terdapat protein pada pemeriksaan urin, dan juga yang terakhir, pernahkah mengalami serangan kejang. Nah, untuk mungkin 11 pertanyaan ini nggak semuanya bisa serta-merta dijawab sih, Mas. Ya, karena 2 tadi kan memerlukan pemeriksaan penunjang ya, yang darah sama urin. Tapi pada saluri ini itu ada kriterianya. Apabila 11 poin tadi, 4 diantaranya jawabannya adalah ya. Ya, kan tadi yang butuh pemeriksaan cuma 2. Jadi kan masih darah ada 9 ya, masih ada 9. Nah, kalau 4 ini aja jawabannya udah ya, itu sudah harus mulai curiga, waspada ya, bener, waspada. Atau langsung periksa? Boleh langsung periksa ke sarana kesehatan terdekat. Mungkin nanti kalau misalkan ke klinik atau ke puskesmas bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan yang ada. Kalau di puskesmas biasanya mungkin kalau urin sama darah lengkap masih ada, Mas. Nanti kalau misalkan dari dokter yang memeriksa ternyata ada kecurigaan kayak SLE nih atau lupus, nanti biasanya akan dipertimbangkan untuk dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Seperti itu. Nah, baik, kawan Rizka. Jadi itu tadi ya, saluri ada 11 pertanyaan. Nah, 11 pertanyaan, 2 yang membutuhkan pemeriksaan pemeriksaan darah sama pemeriksaan urin. Nah, 9 nih, kawan Rizka bisa bertanya kepada dirinya sendiri. Dari 9 itu yang iya berapa? Kalau 4 sudah iya, nah kita wajib waspada. Kalau yang kita rasakan lebih atau semuanya, ya semoga jangan ya kawan Rizka, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang curiga lupus pasti dirujuk ke dokter spesialis. Ke dokter spesialis. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, Kak Admin? Sementara belum ada, dokter. Nah, ini terakhir nih, dokter. Mungkin pesan untuk kawan Rizka nih tentang penyakit lupus nih, supaya menjadi awareness atau waspada tadi ya, di luar saluri ini mungkin ya. Saluri kan 11 pertanyaan mungkin pesannya untuk kawan Rizka nih yang di rumah seperti apa? Baik, terima kasih Mas Opi. Jadi tadi kan sudah ada saluri itu ya. Jadi kalau misalkan untuk lupus ini memang dokter aja kadang belum bisa mendiagnosis secara langsung. Jadi kalau misalkan diri sendiri merasakan ada beberapa keluhan, jangan langsung self diagnose. Kan sekarang lagi booming ya Mas ya, kayak misalkan tuh ada di video di TikTok atau di media lainnya, terus kayak kok aku mengalami, misalkan kalau misalkan kamu merasakan gejala ini, terus kamu berarti kenapa, kayak gitu kan sering ya Mas ya lewat. Terus masyarakat itu kadang self diagnose-nya tuh kayak, wah aku ada gejala ini semua nih, jangan-jangan aku sakit, sakit lupus kayak gitu. Nah, itu belum tentu ya. Jadi makanya kita harus memvalidasi atau kekhawatiran kita itu langsung diperiksakan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti itu. Jadi jangan self diagnose, nanti kalau dipikirin sendiri tambah pusing, tambah stres, tambah sakit lagi. Seperti itu. Itu sih pesan saya. Terima kasih dokter untuk pesannya. Baik kawan Rizka, masih tidak ada pertanyaan Kak Admin? Sudah tidak ada.
Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya di studio Kawan Diska. Jadi untuk Kawan Diska tetap waspada di lingkungan kita seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, jangan terlalu self diagnose, mendiagnosa diri kita sendiri. Nah, seperti itu, apakah meskipun tadi ya 9 yang dikatakan 4 ya. Nah, seperti itu, wah aku jangan-jangan kena lupus nih. Nanti gimana nih? Nambah stres, tidak menyelesaikan masalah, langsung periksa ke fasilitas kesehatan. Apalagi kalau ada BPJS kan, Mas. Benar sekali. Nah, oke. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Terima kasih juga Mas. Baik, Kawan Diska. Terima kasih sudah bergabung di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama Kawan Diska. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan. Kita berjumpa di lain waktu dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.